Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Oke, kali ini kembali ke isu ijazah Pak Jokowi. Setelah mencuatnya berita bahwa tim advokat kemudian relawan Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo Dr. Tifa CS, Roy Suryo tentu mengetahui hal tersebut dan pada akhirnya memberikan respon mengenai hal ini. Pernyataannya memang siap, cuma dari ekspresinya ataupun raut wajahnya banyak yang menilai bahwa Roy Suryo ini khawatir atau ketakutan. Kemudian sampai menyebut nama Pak Prabowo dan kayaknya ngadu ke Pak Prabowo, minta tolong ke Pak Prabowo mengenai hal ini. Nah, ini tentu saja mendapatkan respon ya dari netizen karena melihat ekspresinya kemudian pernyataannya yang menyebut nama Pak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian di sini ada pakar digital forensik yang juga tentu saja dosen menjelaskan apa itu digital forensik yang memang tidak bisa dijadikan rujukan untuk menuduh sebuah ijazah itu asli apa palsu, kata dosen ini. Nah, penjelasan dari dosen IT ini digadang-gadang menjadi jawaban telak untuk Roy Suryo CS yang melakukan digital forensik untuk menguji ijazah Pak Jokowi. Oke, kita langsung lihat videonya seperti apa. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran, menyebut nama Pak Prabowo, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan? Ya, jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Dr. Tifa nyebut kriminalisasi. Roy Suryo sama, kompak ya. Mas Roy. Loh, ketawa guys. Kok dia masih bisa ketawa ya? Apakah ini merupakan ketawa dia terakhir sebelum pakai baju orange? Tahu kalian? Ngadu-ngadu dia sama Bapak Prabowo. Kami berempat orang. Saya, Rismon, Dr. Tifa, Rizal Fadila. Kita itu dilaporkan dengan pasal-pasal penghasutan. Saya mau ketawa. Mau ketawa kok kayak gitu ekspresimu, Roy? Kalau tahu ndak kalian,
Kalau dites ini dengan alat alat penguji kejujuran ya, ini ketahuan ini lagi berbohong ini. Akan ada itu namanya lie detector kan begitu ya. Detektor kebohongan. Bohong dia ini, mau nangisnya dia ini. Mau ketawa kau bilang. Roy, ku bilang sama kau terbalik. Yang mau ketawa itu kami. Yang mau ketawa itu kami, Roy. Kalah apa? Panci. Aduh, jadi kemarin itu biar tahu kalian, kami YouTuber Nusantara ya, barengan kemarin itu ya ke rumah Bapak Joko Widodo ya. Kalau ku bilang kami pergi ke rumah Bapak Joko Widodo, itu kami betul-betulan pergi. Nggak kayak mereka katanya mau pergi ke rumah Bapak Joko Widodo, sampai sekarang nggak nongol, daftar absen masih kosong. Kemarin ku periksa daftar tamu. Yang namanya Rosuryo Rismon, Dr. Tifa dan juga Amin Rais, sampai sekarang belum kelihatan namanya. Ya muncung kau itu kalau kemarin keluar kita datangi ke rumah Joko Widodo. Nyatanya enggak. Sekarang mau nangis kau. Kalah apa? Bikin malu aja kau. Udahlah ya, apapun yang kalian bilang, klarifikasi macam apapun yang kalian utarakan di depan media, nggak ada lagi orang percaya. Karena kalian itu ya sudah dianggap kalian itu pembohong, penipu, pecundang. Mau pembuktian apa lagi? Mau talk show apa lagi mau kalian hadiri? Nggak berani lagi orang ini datang ke talk show. Makanya bikin video klarifikasi sendiri. Dokter Tiba begitu juga. Ini sama seperti yang diberlakukan kepada Ustadz. Ini namanya kriminalisasi. Iya, dia membuat video yang lumayan panjang yang memang intinya merasa dikriminalisasi. Dan kenapa membuat video seperti itu? Netizen menilainya Dr. Tipa panik juga. Udah kayak si Hasto kau. Nggak sekalian aja, ngaku-ngaku kau sebagai tahanan politik. Ayo ngaku dong, saya tahanan politik. Kemarin kan si Hasto tahanan politik. Kau nggak ngaku. Apa namanya tahanan politik kau? Aduh, ya. Jadi kemarin biar tahu kalian ya, kami desa itu Bapak Joko Widodo ya, Pak, kami sudah gerah dengan tindakan manusia seperti ini. Kalau bisa Pak, segera Pak bawa ini ke ranah hukum. Lalu Bapak Joko Widodo katakan apa? Ya, minggu ini akan kita proses. Kukira Bapak Joko Widodo main-main, rupanya serius. Serius dia. Iya, bahkan setelah tim kuasa hukum menyatakan di media akan melaporkan 4 orang yang memang ada inisial RS, ada inisial T. Nggak berapa lama ada tim advokat, kemudian para relawan Pak Jokowi gercep lapor gitu ke polisi, melaporkan Roy Suryo CS. Misalkan kita mau melakukan analisis digital forensik, gitu ya, ini digital forensik, nanti hasilnya itu hanya begini, bahwa foto ini orisinil atau sudah dimodifikasi. Hanya itu aja. Loh, terus nanti kalau sudah dimodifikasi, ya berarti itu tidak asli. Kan gitu ya, tidak asli. Nah sekarang, misalkan kita dapat foto sebuah ijazah. Gitu ya, foto sebuah ijazah yang diupload di sosmed. Kemudian kita download. Kita uji forensik. Ya nanti hasilnya hanya mengatakan ini orisinil, dihasilkan oleh kamera jenis ini dan lain sebagainya. Hanya itu aja. Tapi masalah ijazahnya itu asli dan tidak,
itu bukan urusannya ahli digital forensik. Bukan urusan ahli digital forensik. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya tidak ada urusan dengan yang kemarin menunjukkan ini jasa palsu dan sebagainya. Saya tidak ada urusan. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa digital forensik itu seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita tadi ya, seperti tadi, kita dapat foto sebuah dokumen elektronik yang berupa foto ijazah. Ya kita paling hanya bisa mengatakan, oh ini sudah dimodifikasi. Oh ini belum. Cuma gitu aja. Oh ini ori, ini sudah dimodifikasi. Cuma gitu aja. Nah terus Pak, misalkan ini ijazahnya itu asli apa tidak itu bagaimana? Nah, kalau kita misalkan ingin tahu apa itu tadi data ijazah tadi itu palsu dan tidak, caranya sebenarnya cuma satu aja. Kita datang ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah. Misalkan saya punya ijazah gitu ya, misalkan ijazah seperti ini. Kemudian mau ngecek ijazah saya asli dan tidak, ya harus ke perguruan tinggi di mana tempat saya lulus atau di mana saya dapat ijazah. Biasanya perguruan tinggi tersebut pasti punya scan, punya foto duplikat, atau kalau zaman dulu ya fotokopi. Kalau misalkan sebelum tahun 90 kan jarang ijazah di foto, jarang. Paling ijazah di fotokopi, yang satu untuk arsip di perguruan tinggi tersebut. Sekarang ini kan yang diributkan itu kan ijazah yang terbitnya sebelum tahun 1990. Sehingga kemungkinan besar ya hasil fotokopian. Nah gitu toh. Nah kita mendapat dari data tadi, misalkan kita dapat dari sosmed sebuah akun, kita download, kita periksakan dulu ke forensik, ini itu asli atau sudah dimodifikasi. Kalau misalkan asli, oh ini dibuat pakai HP ini dan sebagainya dengan dokumen ijazah. Kalau seperti itu, silahkan dilanjut, pergi ke perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah. Tapi kalau misalkan nanti dari forensik mengatakan bahwa ini sudah diedit menggunakan software ini, berhenti. Jangan diteruskan. Kenapa? Karena kalau data yang Anda pakai aja sudah tidak orisinil secara forensik, itu mesti secara hukum kemana-mana tidak bakal berlaku. Percaya sama saya. Kalau perguruan tinggi itu dicek dan ternyata betul, ya sudah selesai. Artinya apa? Ya artinya ijazahnya memang asli. Gitu. Jadi yang mengatakan asli dan tidak di sini sebetulnya adalah pihak yang mengeluarkan ijazah. Nah itu ya penjelasan dari ahli digital forensik langsung dari dosen IT-nya. Roy Suryo, Dr. Rismond dan Dr. Tipa Rizal Padilla resmi dilaporkan oleh kuasa hukum Jokowi terkait ijazah palsu. Dan Roy Suryo juga menyinggung apakah Presiden Prabowo akan membiarkan kasus ini berterusan. Kenapa Roy Suryo? Anda boleh melaporkan orang, Anda boleh menuduh orang, tetapi bila Anda dilaporkan balik, Anda ngeyel, membawa-bawa nama presiden. Apakah Anda takut? Jangan begitulah kalau mau fair. Anda berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau mau fair ya. Saya yakin Presiden Prabowo tidak akan berpihak kepada gerombolan Anda yang selalu membuat keonaran. Dan saya yakin Anda akan kalah. Paham Roy Suryo? Jika tidak mau dilaporkan, jangan melaporkan orang. Halo Mas Suryo, selamat pagi. Begini Mas Suryo, Roy Suryo, tolong dong ajarin saya gimana cara menebalkan muka biar saya tidak punya malu kayak
Mas Suryo. Katanya Mas Suryo itu mantan narapidana yang kasusnya memalukan orang tua. Tapi kok orang tuanya nggak kasih respek malu, hingga Mas Suryo tidak punya malu. Gimana dong caranya agar saya ini bisa menurut Mas Suryo, biar saya nggak punya malu sedikit pun? Panik, panik, panik. Yang memfitnah ijazah Jokowi palsu, sekarang Bapak Jokowi bawa ke ranah hukum. Sudah dilaporkan. Lihat aja nanti. Cuman saran saya yang terbaik, kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pemfitnah itu salah, saya sarankan jangan dipenjara di Jakarta. Jangan. Buang ke Nusa Kambangan sana. Nah, itu dia ya teman-teman informasinya mengenai Roy Suryo CS. Dan kita juga melihat bagaimana respon dari opung, dari netizen, kemudian penjelasan dari ahli digital forensik yang juga seorang dosen tentang cara yang benar ketika memeriksa suatu dokumen seperti apa.